Kita analisa market dulu untuk melihat pergerakan harga, baik secara teknikal juga kita coba akan melihat data-data apa saja yang akan dirilis hari ini, hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung aja, teman-teman bisa lihat di layar, kita buka di investing.com untuk melihat data atau kalender ekonomi hari ini. Kita fokusnya hari ini, teman-teman ya, ini hari Selasa ada di sore hari, di sesi Inggris ya, sesi Inggris dan di sesi Eropa itu ada beberapa data yang akan dirilis nanti jam 2 siang. Pertama ada perubahan jumlah pengklaim, ini terkait dengan pengangguran di Inggris. So, kalau teman-teman lihat data sebelumnya ada di angka minus 43.000 dan untuk prediksi ini hanya minus 28.000 untuk data pengklaim di bulan Januari di kawasan Inggris ya. Dan data ini teman-teman akan berdampak cukup besar terhadap pergerakan dari sterling untuk nanti sore jam 2 ya, atau nanti siang jam 2. Dan di jam yang sama juga ini ada indeks rata-rata pendapatan plus bonus di bulan Desember. So, kalau teman-teman lihat untuk bulan sebelumnya untuk pendapatan dan bonus itu di angka 4,2%, ini diprediksi ada pengurangan jadi 3,8%. Data ini juga cukup signifikan mempengaruhi pergerakan sterling, di mana jika datanya lebih besar maka ini positif untuk sterling, dan jika datanya lebih kecil daripada 3,8% ini artinya negatif untuk sterling. Jadi teman-teman yang trading sterling perhatikan nanti data yang akan dirilis jam 2 siang. Kemudian di sore hari di sesi di sesi Eropa ini ada beberapa data juga. Ini jam 2 juga ya, masih di jam yang sama ada tingkat pengangguran nih. Tingkat pengangguran di Inggris ini masih diprediksi sama seperti tingkat pengangguran di bulan sebelumnya, di mana Desember ini diprediksi hanya 4,1% tingkat pengangguran di Inggris. Jadi prediksi belum ada perubahan. Ini kalau saya lihat untuk pengaruhnya sebenarnya ini high impact ya, tingkat pengangguran itu high impact pengaruhnya. Jadi jika penganggurannya berkurang ini artinya positif untuk Inggris, dan jika pengangguran nanti bertambah ini artinya negatif untuk sterling. Jadi jam 2 ini ada banyak data di kawasan Inggris, teman-teman perhatikan ya, terutama yang trading sterling dan pasangannya. Sore hari di kawasan Eropa ini ada beberapa data, tapi saya pikir masih medium impact ya. Ada neraca perdagangan bulan Desember, ada sentimen ekonomi ZEW Jerman, dan lain sebagainya. Ini data-data masih medium impact, artinya tidak akan terlalu besar pengaruhnya terhadap euro. Dan nanti malam ini ada juga beberapa data yang perlu teman-teman perhatikan di sesi Amerika Serikat terkait dengan indeks dolar ya. Nanti malam jam 20.30 atau setengah 9 malam ini ada data pertama, ada indeks harga produsen. Ini yang perlu teman-teman perhatikan, indeks harga produsen jam setengah 9 malam nanti ya. Dimana kalau kita lihat indeks harga produsen sebelumnya itu hanya di angka 0,3% dan ini diprediksi ada peningkatan di angka 0,5%. Data yang lebih besar dari 0,5% artinya positif untuk indeks dolar, dan data di bawah 0,5% artinya negatif untuk indeks dolar. So, hari ini teman-teman tadi ya ada beberapa data, pertama di jam 2 terkait dengan sterling, kemudian nanti malam jam setengah 9 untuk teman-teman lihat indeks harga produsennya. Seperti itu ya untuk data hari ini. Kita langsung masuk ke technical analisa. Kita mulai dulu dari indeks dolar. Ya, indeks dolar kemarin sempat menguat ya, sampai ke level resisten yang kita tandai di kisaran 96,2. Tapi kemarin sampainya di 92,3, masih di kisaran resisten. Dan kalau kita lihat sekarang ini masih tertahan ya untuk pergerakan indeks dolar ketika berada atau memasuki level resisten. Dan sekarang pergerakan indeks dolar ini kembali terkoreksi di kisaran 96,1. Untuk hari ini teman-teman, dari pergerakan teknikal, ini ada potensi untuk indeks dolar ini terkoreksi terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat kisaran ini masih menjadi support yang paling dekat di kisaran 96, level psikologis 96 atau 95,9. Jadi ini ada potensi untuk koreksi, dan mungkin nanti malam ini akan mempengaruhi pergerakan dolar. Jika data dari indeks harga produsennya positif, maka ada potensi untuk kembali naik ke level resisten ini. Namun jika datanya nanti negatif, ini ada potensi untuk pergerakan indeks dolar kembali turun ke level support kuatnya di 95,6. Ya, jadi untuk hari ini atau untuk siang sampai dengan sore nanti ada potensi hanya terkoreksi sampai level support ini di kisaran 96, level psikologis.
Ada sekitar 0,2 dolar lagi penurunan. Ini gambarannya ya, karena kalau kita lihat dari resisten ini belum di breakout dan memang tekanan bayarnya udah mulai melemah. Bahkan kalau kita lihat konfirmasi di candle 4 jam ini ada seller yang mulai masuk. Artinya ini ada potensi besar untuk indeks dolar terkoreksi pagi sampai dengan nanti sore. Artinya kalau kita ambil kesimpulan, pair-pair yang berhadapan dengan dolar ini berpotensi untuk menguat, terutama emas. Itu ya gambaran untuk indeks dolar pagi dengan nanti sore, tapi teman-teman harus perhatikan jam 8:30 ada data dari Amerika Serikat, itu pasti mempengaruhi untuk pergerakan dolar. Oke ya, itu gambarannya untuk indeks dolar. Kita langsung analisa untuk forex. Kita mulai dari euro dulu. Ya, euro kemarin udah breakout dari level support dan memang kalau kita lihat target atau level support terkuatnya itu ada di kisaran 1.1260. Jadi kemarin saya rekomendasikan untuk teman-teman tunggu di level ini untuk ambil posisi buy kalau mau ngikutin tren besarnya. Karena jelas dari sini kalau kita lihat pergerakan harga ini udah masuk lagi ke level support dan berpotensi untuk kembali ke level ini. Walaupun kemarin belum sempet ya, nggak sampai, dikit banget ini. Kurang dikit banget dari level support. Kemarin paling rendahnya ada di 1.1280, sedangkan support kuat ada di 1.1270-an, ada sekitar 10 pip lagi. Nah, area ini masih teman-teman bisa coba. Artinya kalau teman-teman tertarik untuk trading di euro, mungkin teman-teman bisa pilih di kisaran 1.1270 sebagai area buy-nya. Ya, karena belum tersentuh level support kuatnya. Teman-teman tunggu di sini ya, 1.1270 jadi pilihan teman-teman untuk ambil posisi buy. Untuk stop loss teman-teman atur aja maksimal 30 pip dari level support. Jadi di kisaran 1.1250 atau 1.1240 ini udah pembatasan resiko untuk posisi buy di area ini. Kita mengacunya di titik terendah ini di tanggal 3 Februari kemarin ya. Jadi ini acuan kita untuk ambil posisi buy. Jadi ini area terbaik nih untuk posisi buy, karena tadi sekali lagi untuk pergerakan ini sebenarnya masih dalam potensi uptrend. Ya, sebelum ini lewat, gelombang terdekat ini lewat, pergerakan masih ada potensi untuk atas. Apalagi nanti jika didukung indeks dolar yang terkoreksi. Kalau indeks dolar terkoreksi hari ini, maka euro pun ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan untuk level resisten, teman-teman, resisten yang kita bisa gunakan adalah di harga tertinggi 2 hari yang lalu ya, di kisaran 1.1360. Jadi 1.1360 merupakan harga tertinggi di 13 Februari sekaligus juga level support pada tanggal 10 Februari. Selevel ini 1.1360 bisa teman-teman gunakan sebagai area resisten dan juga area sell. Jadi kalau teman-teman mau sell, tunggu di level atas. Sekarang pergerakan harga lebih dekat ke level support, jadi posisi yang paling ideal adalah menunggu posisi buy. Kecuali nanti jika pergerakan harga naik sampai level resisten ini 1.1360, teman-teman bisa coba untuk ambil posisi sell atau take profit untuk posisi buy yang ada di bawah. Gitu ya gambaran untuk euro. Ada yang trading euro nggak? Ada yang trading euro? Oke. Teman-teman perhatikan sterling ini masuk ke level demand yang kita tandai dan juga kita rekomendasikan untuk ambil posisi buy. Kemarin kita tandai level ini, level flag ini ya, sebagai level pembelian atau level demand. Dan teman-teman lihat reaksi pergerakan harga ketika menyentuh level ini, area dari flag ini. Jadi sempat naik ke resisten, kemudian terkoreksi sampai masuk ke level ini. Kotak merah yang saya tandai, pergerakan kembali ranging dan naik. Kemudian sekarang terkoreksi lagi, beberapa hari lalu naik lagi, dan kemarin juga masuk lagi ke level demand ini. Sekarang juga ada reaksi untuk pergerakan harga lanjut lagi. Artinya apa? Artinya di daerah ini teman-teman area permintaannya atau demand-nya cukup besar. Ya, yang sampai sekarang pun masih menjadi tahanan untuk penurunan dari sterling. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk trading sterling, mungkin area demand ini teman-teman bisa tandai sebagai area buy ya. Di kisaran 1.3500 sampai 1.3480, jadi sekitar 20 pip area ini bisa jadi pilihan teman-teman untuk ambil posisi buy. Nanti mungkin ada yang bertanya dari mana penentuan level demand ya, kok besar sekali
kotaknya ini, bukannya support aja. Jadi teman-teman, level demand itu terdiri dari beberapa level support. Kalau support itu cuma satu garis seperti ini, Tapi kalau level demand itu terdiri dari beberapa historical harga terendah. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Teman-teman bisa tandai area ini sebagai level demand. Nah, pertanyaannya kita mau ambil di mana posisi buy-nya? Teman-teman ada dua pilihan. Pertama, di paling atas, level yang paling atas harga tertinggi yang di kotak ini. Atau kalau teman-teman mau resikonya yang lebih minim, bisa cari di level yang paling bawah, harga terendahnya. Biar apa? Biar stop loss-nya lebih minim. Gitu. Jadi kalau dengan kondisi sekarang, ini kan level yang paling tinggi dari kotak ini ada di kisaran 1.3500 di sini ya. Ini level kotak merah yang paling tinggi, 1.3500. Artinya level ini yang paling cepat kalau teman-teman mau lebih agresif ambil posisi buy. Tapi kalau mau agak sabar, teman-teman bisa tunggu di level yang paling bawah, di support yang paling bawah di 1.3480-an. Nah, sekarang apa konsekuensinya kalau kita ambil yang paling tinggi? Tentu kalau kita ambil posisi buy, stop loss-nya harus di bawah level yang paling rendah, paling tidak 20 pip. Jadi kalau kita mau ambil posisi buy, artinya di 1.3450 ini udah jadi stop loss. Kenapa? Ini adalah 20 poin dari harga atau 20 pip dari harga terendah. Kalau teman-teman ambil di 1.3470, stop loss-nya hanya 20 pip. Tapi kalau teman-teman ambil di area yang paling tinggi di 1.3500, ini ada 50 pip. Itu konsekuensinya atau resiko yang teman-teman ambil. Karena seperti ini ya, kadang-kadang level terendah ini nggak sampai. Harga tuh nggak sampai turun sampai ke level terendahnya, cuma sampai memasuk sampai level tengah gitu. Baru kembali naik lagi. Nah, jadi artinya untuk kesimpulan dari sterling ya, pergerakan harga sekarang masih berada di level permintaan atau level demand. Teman-teman bisa manfaatkan level ini untuk ambil posisi buy. Sekali lagi, di 1.3500 sampai dengan 1.3480 masih jadi area buy terbaik untuk sterling. Dan untuk level resisten, harga tertinggi terjadi ada beberapa waktu yang lalu ya, di tanggal 3 Februari dan 10 Februari itu di kisaran 1.3630-an. Kalau saya lihat mungkin level ini agak berat ya dicapai oleh sterling, kecuali nanti jika data jam 2 cukup positif, ini bisa sampai ke sini. Artinya teman-teman silakan tunggu deh, silakan tunggu aja kalau mau sell, tunggu di kisaran 1.3630-an. Ya, jangan sekarang, karena sekarang udah masuk level demand atau area support harga. Tunggu di sini, sekali lagi, di kisaran 1.3630 untuk ambil posisi sell. Stop loss-nya tentu 20 pip atau 30 pip di atas harga tertingginya ini, atau maksimal di 1.3650. Ya, jadi kalau teman-teman mau sell, stop loss maksimalnya di 1.3650. Ini SL untuk posisi sell. Ada yang trading sterling? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Mungkin ada request teman-teman untuk forex? Ada request nggak? Tidak ada ya? New Zealand, Bu Vera gimana? Masih bertahan posisinya? Saya udah lama nggak lihat New Zealand ya. Ya, masih terkoreksi ya. Jadi kalau kita lihat kemarin sempat naik sampai ke level 0.6700, tapi tutupnya juga masih di bawah level tertinggi. Jadi sempat break tapi tidak breakout. Makanya ini terkoreksi lagi dan mencapai level supportnya. Untuk sekarang pergerakan masih berada di level support, ini ada potensi untuk koreksi positif. Koreksi positif itu artinya pergerakan harga naik dalam tren penurunan. Ya, jadi ini masih ada potensi untuk naik, tinggal tunggu nanti data dari Amerika Serikat. Jika nanti buruk, maka untuk New Zealand ada potensi untuk naik ke level resisten lagi atau di harga tertinggi di 0.6700. Oke, saya pikir cukup untuk forex. Kita analisa komoditas. Kita mulai dari minyak mentah ya. Oke. Oil. Ada yang ambil posisi oil nggak? Ada yang masih simpan posisi oil? Udah kosong? Ada? Sell. Di berapa?
Masih 89-an ya. Oke. Teman-teman, kemarin pergerakan harga setelah mencapai level tertingginya ya. Kalau kita kemarin tandai itu di 94, 93 itu jadi level resisten kemarin. Sempat terkoreksi nih. Sampai level 92, 2 poin. Tapi sampai ke level ini kita lihat ini masih cukup kuat tekanan dari demand-nya, dari buyer-nya, sehingga kembali mengangkat pergerakan harga bahkan mencapai level 95. Setelah 94 terkoreksi sampai 92 dan kembali naik sampai ke level 95. Ini tandanya apa? Tandanya teman-teman untuk harga minyak ini masih kuat buyer-nya. Jadi masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Jika memang kita lihat dari teknikal 94 sudah berhasil di breakout, maka target kenaikan selanjutnya bisa ke level 98 bahkan sampai 100 ke atas pergerakan harga minyak ini. So, untuk potensi koreksi tentu masih ada. Jadi kalau kita lihat untuk support yang paling signifikan itu ada di kisaran trendline. Ini di level 90 ya. Jadi 90-an ini masih berpotensi untuk dicapai lagi oleh harga minyak. Yang artinya di level ini, di 90 ini bisa jadi peluang teman-teman untuk ambil posisi buy. Di level 94.94 ini harga yang tinggi, saya nggak rekomendasi juga sekali lagi untuk teman-teman ambil posisi buy. Karena ini sekali lagi masuk ke level resisten. Boleh nggak sell? Boleh. 94 masih boleh sell menurut saya. Ya, tinggal atur aja lot dan equity-nya untuk teman-teman averaging di harga tinggi ini. Tapi kalau teman-teman mau ngikutin tren, sekali lagi untuk ambil posisi buy, saya nggak rekomendasi di atas, teman-teman lebih baik tunggu di angka 91 atau 90 di level kuatnya. Jadi sabar ya, jadi sabar yang punya posisi sell mungkin di bawah, kita tinggal tunggu koreksi. Namun jika nanti pergerakan harga sempat sampai ke 90 atau 89, lebih baik posisi sellnya dibuang dulu, karena untuk minyak ini masih berpotensi untuk naik. Karena sekali lagi ada ketegangan di Ukraina. Itu faktor yang paling besar yang menjadi faktor kenaikan dari minyak. Ya, resisten selanjutnya ada di kisaran 97 ya, 97 sampai 98. 97 itu merupakan support yang terjadi pada tanggal 10 Maret 2014 ya. Jadi 2007-2008 resisten. Target kenaikan untuk minyak bisa sampai level tersebut ya. Bentuk resisten terdekatnya sekarang. Oke. Untuk minyak, teman-teman ada pertanyaan nggak? Cukup ya? Ya. Kita analisa yang terakhir, gold ya. Ada yang punya posisi gold? Yang punya lockingan masih ya? Punya loggingan masih, dan ya teman-teman bisa lihat sendiri harga emas sekarang berada di level 1876. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa target kenaikan memang ke level tersebut ya, dan level tersebut merupakan harga tertinggi. Nah ini teman-teman perhatikan candlestick-nya, perhatikan historikalnya. 1876 merupakan harga tertinggi pada tanggal 15 November 2021. Ini harga tertingginya kemarin, dan sekarang pas banget pergerakan harga di level resisten.
Nah, untuk tren, sekali lagi harga emas ini masih dalam tren kenaikan. So, kalau kita buat trend line, teman-teman, kemarin kan udah kita tandain ya, ini trend line yang kita buat. Yang sebelumnya, ini pertama, dua. Menurut teman-teman, masih bisa nggak dibuat trend line lagi? Bisa nggak? Bisa, di mana? Ada nggak ketemu gelombang? Di situ. Jadi biar tahu area buy yang paling dekat itu di mana, teman-teman bisa nggak melihat ada trend line yang bisa kita tarik lagi dari story kali ini? Ini aja. Ada nggak? Ya. Dari mana? 17 ini ya, 94 ini. Teman-teman bisa tarik gelombang ini sampai dengan gelombang ini. Nah, kita coba ya. Jadi kita bisa tahu di mana untuk support trend line yang paling dekat. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman udah nanti bisa narik garis, rasanya akan lebih mudah menemukan support kuat. Support kuat itu terdiri dari pertama support trend line dan juga support horizontal. Jika satu lagi ditambah dengan support moving average, itu akan lebih kuat. Karena sebagian trader ada yang menggunakan trend line, sebagian trader ada yang menggunakan garis horizontal, dan ada juga sebagian trader yang menggunakan indikator untuk trading. Kalau tiga-tiganya menyatu dalam satu level harga, itu artinya support kuat atau resisten kuat. Nah, untuk sekarang support kuat kita bisa lihat, kita bisa tarik garis dari gelombang pertama di 1794, gelombang kedua ada di 1821, artinya di kisaran ini. Coba kita lihat kisaran ini ada di level berapa? Ya, kisaran support trendline itu ada di kisaran 1851. Itu artinya harga terendah kemarin. Harga terendah kemarin berada di 1851. Kemudian ada historical juga di resistance sebelumnya di 1851. Ditambah ada support dari uptrend line. Artinya untuk level buy hari ini, ya teman-teman bisa tandai di 1851 sebagai support kuatnya. Ini saya hapus biar nggak terlalu banyak garis ya. Tapi nanti kalau ini trend line di breakout, kita buat lagi garis trend line selanjutnya. Ya, dan untuk sekarang kita belum bisa pastikan apakah pergerakan harga emas akan melanjutkan kenaikan sampai level 1876 ini di breakout. Kalau sekarang masih dites nih di candlestick 4 jam. Kalau nanti candlesticknya breakout, ini ada potensi pergerakan harga emas melanjutkan kenaikan ke level resisten selanjutnya. Keberapa kita cari? Untuk target kenaikan selanjutnya, kita coba lihat historical sebelumnya. Adakah historical harga tertinggi? Nah, ini. Pas ya, di level psikologis 1900. Dari mana acuannya? Ini ya, teman-teman perhatikan. Ini resisten yang paling dekat ya. Dari 1877, ini belum ada resisten lagi sampai di harga 1900. 2000 lah ya. Oke ya, jadi teman-teman bisa lihat ini ada harga tertinggi di tanggal 11 Juni 2021 dan tanggal 7 Juni 2021 sebagai harga tertingginya. Jadi kita bisa tandain untuk resisten selanjutnya jika level 18 berapa? 76 itu berhasil di breakout. Ada di 1902. Selanjutnya lagi ada di harga tertinggi pada tanggal 30 Mei di 1915. Ya. Ya, ini ya. Jadi ini level resisten selanjutnya. Rasanya jika memang 1876 ini berhasil di breakout, akan lebih mudah pergerakan harga menuju ke 1900. Terus sekarang pergerakan harga udah break ya. 1778 udah break. Kita tinggal lihat nanti tutup candlestick di jam 12. Candlestick 4 jam. Jika memang lebih tinggi daripada 1777, ada potensi hari ini atau nanti malam bisa sampai level psikologis 1900 harga emas ya. Karena tekanan 1900. Saya belum melihat resisten lagi di bawah 1900. Boleh, kalau memang ada di 1 jam, coba kita lihat 1 jam ya. Saya pakai acuan di 1 hari dan 4 jam. Kita coba lihat di candlestick 1 jam, adakah gelombang di level ini ya.
Iya. Kita coba cari flag di atas 17. Oke, ini ada ya, di kisaran 1883. Jadi 1883 ini jadi sedikit ya tekanan. Sedikit tekanan dari Mas Ari. Iya. 1783. Jadi resisten hari ini 1777 udah di breakout, targetnya 1783. Ini area ini ya, di 1 jam ada flag di sini. Kita lihat apakah di sini demand-nya tarik supply-nya cukup besar untuk membuat harga koreksi. Jika tidak, maka pergerakan akan lebih mudah ke 1900. Jadi untuk resisten selanjutnya di 1883 dan selanjutnya lagi di 1900. Kalau saya masih pakai acuan di candlestick 4 jam ya, saya belum melihat resisten di atas 1876. Kecuali di harga 1902. Ini acuan saya di sini. Pergerakan harga akan lebih mudah untuk mencapai 1900 jika sekali lagi level 1876 berhasil di breakout. Kita tunggu candlesticknya tutup. Kalau sekarang masih break aja. Belum tutup, belum breakout ya. So untuk hari ini teman-teman peluang yang terbaik masih posisi buy. Kalau teman-teman mau cari area terbaik sekali lagi di 1851 bisa jadi pilihan. Jika memang pergerakan harga koreksi ke level tersebut ya, teman-teman lebih baik tunggu di sini untuk ambil posisi buy. Tapi kalaupun teman-teman mau masuk ketika nanti breakout itu juga bisa. Jadi ada 2 skenario. Ketika breakout teman-teman bisa ambil posisi buy, atau ketika pergerakan harga terkoreksi sampai level support kuat ini. 2 pilihan. Ya untuk breakout teman-teman harus tunggu dulu di candlestick 4 jam atau tepatnya nanti di jam 12 siang. Oke ya. Nah untuk posisi sell, kalau ada yang ambil posisi sell di 1776, untuk syarat trading di emas ya, jangan sampai lebih dari 10 poin untuk stop loss. Kalau saya sih dia 5 poin. Jadi di 1780 udah mesti di-cut kalau ada yang ambil di 1876. 4 poin ya dari level resisten. Udah cukup deh. Teman-teman jangan coba-coba untuk kasih toleransi lagi. Kalau memang dananya kuat, ya bisa teman-teman tunggu sampai 1900. Tapi ingat, ini bulan Februari dan masih di pertengahan. Agak riskan kalau teman-teman koleksi posisi sell. Agak riskan kalau teman-teman koleksi posisi sell. Yang sudah kepala punya posisi sell, lebih baik diantisipasi di atas level 1876 tadi. Ada nggak yang punya posisi yang masih terbuka sekarang? Ya, ada ya. Oke, jadi diantisipasi aja di level 1880 ya, 1880 untuk stop loss. Tapi kalau nanti pengen di atas level yang lebih tinggi, tadi kan kita lihat di atas 1773 ini ya, 1776 ini ya, 1876 ada di 1883 resistennya. Kalau mau kasih toleransi di atas resisten kedua itu juga boleh, artinya di 1885 stop lossing. Dari harga sekarang artinya ada 9 poin atau 10 poin. Tinggal pilih. Mau batasannya sampai resisten pertama aja di 1880 atau di resisten kedua, di atas resisten kedua atau di 1885. 2 poin di atas. Silakan pilih. Ini masih masuk sih, 10 poin masih masuk untuk toleransi. Tapi di atas ini saya nggak rekomendasi lagi. Teman-teman masih mesti tahan sampai 1890 saya nggak rekomendasi. Karena potensinya bisa sampai ke 1900. Nanti kejauhan. Kenapa? Nanti malam. Kalau saya lihat mungkin ada koreksi ketika data dari indeks harga produsen jam 8:30 dirilis. Jika nanti datanya positif, ini ada potensi untuk terkoreksi. Ini tadi 1851. Ini yang paling kuat kalau saya lihat, karena pertama ada historical, yang kedua ada support dari uptrend line. Jadi teman-teman baiknya tunggu di situ untuk ambil posisi buy, atau kalau nanti sudah punya posisi sell mau take profit ya maksimal di level ini karena ini support kuat. Kalau ditanya kalau sell di level berapa dengan kondisi sekarang ya, teman-teman perhatikan nanti kalau memang dia tidak breakout dari 1876 bisa di sell. Kalau tidak breakout ya artinya cuma buat sumbu aja, kemudian kembali lagi ke bawah, teman-teman bisa sell ya di level tersebut. Tapi kalau nanti breakout, teman-teman bisa tunggu di saran saya di 1902 atau di 1900 di resisten ini. Nah ini harga tertinggi. Ini ya, ini teman perhatikan. 1900 ini adalah harga historical di tanggal 11 Juni dan 7 Juni 2021.
tunggu di situ. Tapi kalau kita ngelihat resisten terkuatnya, gelombang tertingginya yang sebelumnya pernah terjadi di tanggal 2 Juni di 1915. Ini gelombang tertingginya. Oke teman-teman, untuk emas ada pertanyaan nggak? Untuk pair terakhir ini mungkin ada pertanyaan? Pasrah? Sedih sekali dengerin Pasrah. Ya kalau masih di locking biarin dulu deh. Kalau takut dibuka dengan kondisi sekarang kenaikannya cukup kuat, ya udah tahan aja dulu. Tahan aja dulu sampai dengan mungkin di resistance selanjutnya ya. Kalaupun udah yang ada kepalangan yang udah buka posisi buy, ya udah nggak apa-apa. Nanti tinggal dikunci lagi aja jika pergerakan harga sampai ke level 1880. Siapa? Belum dibuka, belum bisa dibuka karena belum ditambah. Ya tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau dibuka juga beresiko ya, karena sekarang tekanan bayarnya masih cukup kuat. Mending nanti aja tunggu memang dananya cukup untuk nahan kenaikan harga. Kalau sekarang cukup riskan. Masih aman kalau memang nggak ada pelebaran ya. Ya, artinya nanti Jumat jangan sampai Jumat, karena Jumat kan biasanya ada pelebaran. Jadi sebelum Jumat baiknya nanti ditambah dulu dananya untuk nahan pelebaran spread ya, $100 cukup. Ya kalau nggak habis dananya kalau nggak kuat. Apalagi biasanya untuk pelebaran spread itu bisa sampai 2 poin emas ya, maksimal 2 poin emas di hari Jumat. Jadi hati-hati. Oke teman-teman, ada pertanyaan nggak? Cukup ya untuk emas, cukup. Saya sapa juga untuk teman-teman yang udah hadir dari Zoom. Ada Oma Trisnawati, ada Pak Wawan, ada Pak Erwin, ada Bu Merin ya, dan ada Pak Yogi. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat. Jika ada pertanyaan silakan dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat. Thank you, Coach. Oke. Ya, thank you Pak Wania. Mungkin dari Oma Trisnawati atau Bu Merin ada pertanyaan? Enggak, terima kasih Pak. Cukup jelas ya. Nunggu yang lama nih kayaknya. Emas masih berpotensi naik ya, karena memang dolar masih mengalami penurunan. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk analisa kita hari ini, hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. Saya harapkan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silakan teman-teman sharekan analisa kita pada calon nasabah atau nasabah teman-teman semua agar jadi referensi mereka untuk trading hari ini. Itu aja pesan dari saya teman-teman, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya.